manajemen, melalui proses manajemen. Dan kalau laporannya terkait keuangan, akuntansinya, ya berarti dia akan jadi informasi akuntansi. Tetapi dia tidak sendirian. Informasi akuntansi ini tidak berdiri sendiri, dia juga akan didampingi oleh laporan-laporan lain yang non akuntansi. Pada akhirnya akan digunakan oleh manajemen untuk mengambil keputusan bisnis. Jadi kita nge-review lagi ya, kita lihat lagi desain diagram yang saya sampaikan di awal pertemuan, dan beberapa waktu yang lalu sepertinya saya ulang lagi, bahwa salah satu peran paling penting dari manajemen adalah mengambil keputusan bisnis, karena itulah akan diterapkan dalam proses bisnis yang berjalan dalam perusahaan. Proses bisnis kemudian di-capture data-datanya untuk menjadi data-data transaksi yang ada di sistem informasi akuntansi, ya, data ya, resource, event, agent yang terlibat, yang mempengaruhi, itu kemudian di-capture dalam sistem dan diproses sehingga menjadi informasi akuntansi. Salah satu bentuk informasi akuntansi adalah laporan keuangan. Akan digabungkan dengan laporan-laporan lainnya yang non akuntansi sebagai bahan pengambilan keputusan oleh manajemen. Keputusannya keputusan bisnis ya, semuanya bahkan terkait desain produk. Laporan akuntansi banyak terkait dengan angka-angka, tapi kalau laporan yang digunakan bukan hanya angka, desain produk juga termasuk. Kemudian pergerakan pasar, selera pasar, perkembangan teknologi di luar sana, kemudian cerita tentang kompetitor, itu tidak semuanya tercapture di laporan keuangan atau laporan terkait informasi akuntansi. Nah, itu dikumpulkan semuanya, bahkan misalkan manajemen SDM ya, manajemen SDM, bagaimana pasar tenaga kerja dan yang lain-lain, ketersediaan undang-undangnya, itu akan dikumpulkan semuanya. Contoh misalkan tenaga kerja yang paling efisien itu ada di tenaga kerja asing misalkan, karena skillnya bagus, harganya murah. Contoh misalkan ada tenaga kerja dari Tiongkok, dari Cina. Seandainya mereka kompetensinya bagus, harganya murah, tapi toh ada hal lain, yaitu misalkan perkembangan di sisi undang-undang tenaga kerja. Nah, ini kan jadi pertimbangan ya. Nggak ada urusannya dengan laporan keuangan, karena dia adalah aspek yang lain, aspek hukumnya. Tapi semuanya itu menjadi pertimbangan manajemen untuk memutuskan yang kita sebut sebagai keputusan bisnis. Saya mau tanya sedikit. Ada yang bisa jawab? Sebetulnya apa sih yang dicari oleh sebuah perusahaan itu dalam bisnis? Ada laporan keuangan, ada laporan non keuangan gitu ya. Kemudian mereka mengambil keputusan bisnis yang diimplementasikan di proses bisnis. Sebenarnya yang mau dicari apa sih? Kalau Anda punya perusahaan, yang Anda cari apa? Uang berarti uang. Anda dapat uang banyak and then tutup gitu? Kalau di Menkyu itu cash flow-nya yang king, jadi yang dicari yang uangnya, Pak. Oke, cash flow. Tapi apakah setelah cash flow itu cash flow-nya baik, kemudian Anda pasti bisa bertahan? Di mata kuliah yang lain itu saya menggunakan contoh perusahaan Research in Motion, atau kita kenalnya BlackBerry, kemudian ada Nokia. Mereka pernah punya laporan keuangan yang bagus. Mereka menguasai pasar, tapi kemudian hilang. Hari ini juga hilang. Pertanyaannya, apakah mau seperti itu? Terus yang dicari apa? Kalau profitnya banyak, pernah terjadi gitu, tapi bisa hilang kok. Keberlanjutan, Pak. Oke. Bahasa ininya apa? Bahasa yang kerennya apa? Sustainability. Tapi itu separuh ya, sepertiga. Pernah dengar namanya competitive advantage? Competitive advantage pernah dengar? Pernah dengar nggak? Belum? Competitive advantage adalah keunggulan daya saing yang dimiliki oleh sebuah perusahaan dibandingkan kompetitor-kompetitor. Jadi kalau hari ini kita melihat di antaranya adalah kalau di teknologi komunikasi ada Samsung. Samsung dia sudah menguasai keunggulan yang cukup besar itu. Dia bahkan punya parts dari smartphone-nya yang digunakan oleh
kompetitor. Jadi teknologi yang dia bangun, riset dan development-nya itu hasilnya itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi ternyata digunakan oleh kompetitornya. Berarti kompetitornya itu punya ketergantungan dengan dia. Nah, competitive advantage adalah keunggulan daya saing yang membuat sebuah perusahaan itu punya posisi yang sangat kuat di pasar. Kira-kira gitu ya. Jadi akan sulit untuk dikalahkan oleh kompetitornya. Nah, hal ini pernah terjadi di perusahaan seperti BlackBerry dan Nokia. Sayangnya mereka hilang. Samsung masih bertahan dan mereka paham itu. Makanya tahun 2014 seingat saya mereka sangat besar, hampir sekitar 4 miliar US dollar. Luar biasa besar untuk membangun sebuah research and development untuk mendefinisikan produk seperti apa yang mau mereka keluarkan. Kebayang ya? Hanya untuk melakukan research and development sedemikian besar dana yang mereka keluarkan. Terus yang mereka cari apa? Toh Nokia, BlackBerry atau RIM itu pernah jaya kemudian hilang. Yang mereka cari adalah competitive advantage. Jadi bukan hanya ability, tapi kita ingin mencari competitive advantage yang berkesinambungan. Kita punya daya saing, keunggulan daya saing, tapi itu jangan cuma sampai satu saat aja, kemudian hilang dan kita ditinggalkan. Tapi kita ingin membangun yang namanya sustainable competitive advantage, keunggulan daya saing yang berkelanjutan. Kita harus menjaga itu, bukan cuma dapat sekali tapi kemudian hilang. Nah, keputusan ini yang kemudian harus diambil oleh manajemen menggunakan laporan-laporannya tadi. Maka laporan keuangan saja kadang-kadang tidak cukup. Nanti kita akan lihat ada laporan yang lain. Contoh laporan terkait customer, laporan terkait inovasi teknologi yang ada itu ya. Produk kan nggak cuma produk yang terkait teknologi ya. Ada produk-produk yang lain. Bagaimana mereka mengolah produknya, produk makanan misalnya. Beberapa kemarin di siklus produksi cerita tentang makanan. Ada nggak teknologi yang lebih baik, lebih efektif, lebih efisien gitu untuk menghasilkan produk kita yang produk makanan ini? Kalau kita bisa menggunakan mesin dan itu lebih baik hasilnya, lebih efektif, lebih efisien, lebih efektif karena relatif minimal ya gagal produksinya. Barang yang reject, yang spoilage itu relatif lebih sedikit gitu, dibandingkan kalau dibuat oleh manusia. Kemudian lebih efisien karena cost-nya itu lebih rendah. Kalau ada seperti itu, maka itu menjadi pertimbangan dari manajemen untuk merubah proses yang harus dia lewati. Jadi rubah prosesnya nih. Kita nggak lagi meng-hire banyak orang. Kita menggunakan tenaga mesin dan beberapa operator saja. Itu adalah keputusan bisnis yang penting. Kenapa? Kalau kita terlambat, keputusan itu sifatnya dua ya, cepat dan tepat. Anda perlu ngambil keputusan yang tepat, tapi juga cepat. Kalau tepat tapi terlambat, sudah didahului oleh yang lain. Competitive advantage sudah diambil oleh kompetitor. Tapi kalau cepat tidak akurat, gitu, nggak tepat, ya sama aja gitu. Keputusan Anda salah. Sementara dua hal ini agak sulit nih. Kalau Anda mau keputusannya itu tepat, semakin lengkap datanya tentu semakin akurat biasanya. Jadi datanya kumpul semua gitu ya. Datanya lengkap, tapi akan makan waktu lama. Sementara Anda juga butuh tepat. Ini dua hal yang agak sulit untuk ketemunya. Maka biasanya kita menggunakan analisis, forecasting, gitu, sampling juga bisa. Karena kalau menunggu semuanya akan kesulitan mendapatkan satu yang cepat tadi. Kira-kira gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke pelaporan. Nah, di aktivitas buku besar dan pelaporan, ada 4 aktivitas besar yang dilakukan di buku besar dan pelaporan. Jadi kalau kemarin siklus pendapatan punya 4 aktivitas dasar, entry pesanan penjualan, delivery, penagihan, sampai ke penerimaan kas. Siklus pengeluaran juga punya 4, purchase order, kemudian penerimaan dan penyimpanan di gudang, verifikasi tagihan dari supplier, dan yang terakhir pengeluaran kas. Kemudian kalau di siklus produksi itu ada 4 juga, dari desain produk, kemudian perencanaan dan penjadwalan produksi, operasi produksinya, sampai yang terakhir cerita tentang akuntansi biayanya. Kemudian kalau di penggajian dan manajemen SDM kemarin ada 5, satu-satunya yang punya 5 aktivitas dasar. Satu itu dari update file induk gaji, kemudian melakukan perhitungan gaji, mempersiapkan penggajiannya, yang keempat membayarkan gajinya, dan yang kelima dia menghitung pajak dan potongan lainnya. Jadi
Kemarin ada 5 ya, betul ya. Update file induk gaji, file induk pegawainya, data-data tentang SDM-nya, kemudian mempersiapkan gajinya, membayarkan membayarkan gajinya, mempersiapkan gaji, membayarkan gaji, kemudian membayarkan potongan-potongan lainnya, di antaranya pajak dan potongan sukarela. Nah, ini kalau di buku besar dan pelaporan itu ada empat, sama seperti yang lainnya, dia 4. Yang pertama, memperbarui buku besar, update buku besar, kemudian memasukkan jurnal-jurnal penyesuaian. Yang ketiga, menyusun laporan keuangan, jadi hasilnya itu dapat laporan keuangan, ia akan dikirim ke manajemen. Kemudian laporan manajerial, laporan yang tidak hanya terkait dengan keuangan. Nanti kita lihat contohnya yang tidak hanya terkait laporan keuangan. Ini siklus umum ya dari akuntansi. Dari awal sampai akhir dia menjadi laporan keuangan, siklusnya, siklus normal saja. Kemudian ini diagram konteks yang terkait dengan siklus buku besar dan pelaporan. Jadi kalau kita cerita buku besar dan pelaporan, datanya itu diterima dari entitas-entitas yang di sana ada transaksi. Contoh misalkan di sini ya, kalau dari siklus pendapatan, jadi salah satu entitas yang mengirim data ke buku besar dan pelaporan ini adalah subsistem yang lain. Nah, kalau di siklus pendapatan dia ceritanya penjualan sama penerimaan kas. Data-datanya dikirimkan. Kemudian kalau di siklus pengeluaran dia cerita pembelian yang dia lakukan dan pengeluaran kas yang dia bayarkan. Kemudian di siklus produksi cerita tentang biaya-biayanya. Kemudian dari sisi penggajian dia cerita tentang gaji dan upah yang dibayarkan. Kemudian ini semua terkait dengan angka-angka gitu ya. Artinya nanti laporannya, kalau dia laporannya sifatnya laporan keuangan, tentu akan dibuat dalam bentuk angka-angka. Dari budget director, dia ada budget numbers-nya gitu. Jadi ada rencana anggaran yang dia bikin. Kemudian ini adalah realisasinya. Ada realisasinya. Kemudian dari user yang lain ada dari bendahara, kemudian dari manajer, dari external user, dan juga dari controller. Nah, ini adalah entitas-entitas yang memberikan input data. Karena laporan ini kan banyak dapat input dari aktivitas yang lainnya, baik aktivitas yang sifatnya rutin, operasional, maupun yang non-rutin. Nah, ini kalau dibuat di breakdown diagram konteks ini menjadi diagram level 0 akan menggunakan 4 aktivitas dasar yang tadi. 4 aktivitas dasarnya itu jadi sub sistem itu yang lebih detail lagi. Update buku besar, mengentry jurnal penyesuaiannya, kemudian menyiapkan laporan keuangan, dan berikutnya adalah menyiapkan laporan yang lainnya. Laporan manajerial yang tidak terkait dengan keuangan, angka-angka keuangan. Nah, ini kalau update buku besar itu biasanya dia berasal dari 2 sumber. Yang pertama dari subsistem yang lain tadi ya, dari siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus produksi. Itu dari operasional atau transaksi rutin yang terjadi. Kemudian ada juga dari bendahara. Kalau ada transaksi yang di luar operasi yang dilakukan oleh subsistem tadi, kemudian ada yang tidak rutin misalkan atau hanya ada di bendahara, catatannya itu masuk ke sini. Kemudian ini adalah kalau digambarkan ya dari subsistem itu, kemudian dari bendahara dia mengupdate ke datanya, proses update buku besarnya, kemudian dia masuk ke database. Nah, di database ini ada yang namanya audit trail. Audit trail atau jejak audit itu adalah jejak yang dapat ditelusuri yang menunjukkan aliran transaksi baik ke depan maupun ke belakang. Jadi dia bisa melacak transaksi itu ke dokumen sumbernya, atau melihat ketika ada sebuah transaksi itu dia berdampak ke informasi yang mana saja, laporannya dia muncul di mana saja, kira-kira gitu. Jadi bisa melacak ke depan atau ke belakang, bisa melacak sampai ke dokumen sumber, atau bahkan dari dokumen sumber bisa dilihat dia akan mempengaruhi
laporan yang mana saja. Yang berikutnya adalah memasukkan jurnal penyesuaian. Jadi jurnal penyesuaian ini terkait sebentar, ini terlewat nih. Ada kontrol yang dilakukan di tadi ya, ketika menginput data di buku besar itu ada beberapa kontrol yang dilakukan. Ada yang namanya validity check. Validity check adalah kontrol untuk memastikan bahwa data yang kita input adalah data yang benar sesuai dengan kode akun yang tersedia. Jadi transaksinya itu sesuai dengan akun-akun yang memang sudah dimasukkan ke dalam COA gitu kira-kira. Kemudian ada field checking. Field checking adalah memastikan bahwa data yang diinput ke dalam field itu sesuai dengan yang seharusnya. Contohnya kalau dia datanya harusnya angka, ya dicek apakah sudah benar datanya itu berupa angka. Kalau ada yang nominal, seharusnya datanya itu ditolak untuk di entry. Jadi datanya nggak sesuai. Jadi melakukan checking ya. Ini adalah bagian dari kontrol agar data yang masuk itu benar-benar data yang valid. Ada juga zero balance check untuk memastikan bahwa total debit dan kredit itu equal, balance itu ya, sama. Ada completeness check, mengecek bahwa data-data penting yang harusnya ada itu sudah di-input agar dia memenuhi kriteria lengkap, tidak menghilangkan bagian-bagian yang penting. Ini ada juga beberapa bentuk kontrol yang lain, closed loop verification, sign check, kemudian run-to-run totals yang masuk ke dalam bagian dari kontrol di update buku besar. Nah, ini ada 5 hal yang mempengaruhi jurnal penyesuaian. Yang pertama accruals, misalkan utang gaji, kemudian deferrals, pembayaran di muka, sewa, pembayaran sewa di muka, ada estimasi penyusutan misalkan, kemudian kalau ada nilai yang berubah, nilai yang mengalami perubahan, kemudian ada kesalahan yang memerlukan koreksi. Nah, ini ada beberapa 5 hal yang mempengaruhi jurnal penyesuaian. Ini yang kemudian dilakukan penyesuaiannya di akhir periode laporan. Ini hanya ininya saja, skemanya saja. Kemudian yang ketiga adalah menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan biasanya income statement-nya dia buat lebih dulu gitu, kemudian baru bisa nyusun neraca, dan yang terakhir adalah menyusun laporan arus kas. Yang berikutnya laporan manajerial. Nah, yang terakhir ini laporan yang sifatnya non keuangan. Sebentar, saya coba langsung aja ya. Ini audit trail tadi sudah dibahas. Nah, contohnya adalah balance scorecard. Contoh laporan manajerial yang tidak hanya cerita aspek keuangan adalah balance scorecard. Balance scorecard itu dia punya 4 aspek yang dilihat. Yang pertama, finansial, yang 2 customer, 3 internal business process, dan yang keempat itu learning and growth. Tools ini, balance scorecard ini dibuat oleh Kaplan & Norton karena mereka melihat bahwa untuk melihat dengan lengkap sebuah organisasi, perusahaan itu tidak cukup hanya aspek keuangannya saja. Bisa jadi aspek keuangannya itu bagus, laporan keuangannya bagus. Kenapa? Karena laporan keuangan kan disusun dari apa yang sudah terjadi. Gitu. Jadi transaksi-transaksi yang terjadi itu dibuat laporan keuangannya. Tapi melihat keadaan di masa depan, itu ada banyak hal yang mempengaruhi. Contoh misalkan, dari sisi customer, kepuasan pelanggannya seperti apa. Kemudian dari internal business process, dari proses bisnis yang kita jalankan ini ada masalah nggak? Ada delay nggak? Kalau kita kemarin bicara di siklus produksi, ada waktu pemrosesan efektif dan ada waktu delay, gitu ya. Kan kemarin kita bicara kan, ada waktu delay. Nah, waktu delay ini akan semakin membuat, kalau kita cerita efisiensi ya, waste dari resource kita tuh semakin tinggi. Jadi apa ya bahasanya? Jadi waktu delay ini membuat kita menjadi semakin tidak efisien. Nah, di internal business process ini itu banyak hal yang harus dilihat. Apakah kita bisa mempercepat proses? Contohnya misalkan dengan menggunakan otomasi ya. Otomasi itu bisa menggunakan mesin, menggunakan CIM, bisa juga misalkan dengan merubah proses bisnis yang kita lakukan gitu ya, yang tadinya manual kemudian dirubah menggunakan terintegrasi, misalkan juga ERP, itu bisa mempercepat. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, di internal business process itu melihat internal business process kita ini sebenarnya seperti apa.
ada nggak perbaikan-perbaikan yang bisa dilakukan untuk membuat lebih efektif atau lebih efisien lagi. Oke ya. Kalau ini ngelihat rasio keuangan, kalau ini ngelihat tingkat kepuasan pelanggan, kalau ini ngelihat di proses bisnis yang dijalankan, efektivitas dan efisiensi dari operasinya. Contoh tadi, ada nggak sih data-data di luar itu ternyata kompetitor lebih efisien, misalkan produktivitasnya lebih tinggi, terus di kita seperti apa? Ada nggak peluang-peluang untuk melakukan perbaikan itu? Kira-kira gitu ya. Jadi ngelihat dari proses bisnisnya. Kalau ini learning and growth itu dari sisi kreativitas, inovasi-inovasi yang dilakukan, terobosan-terobosan yang dilakukan untuk tadi mendukung pencapaian tujuan organisasi. Tujuannya apa? Sustainable competitive advantage. Kira-kira itu. Kalau dari saya tujuannya harusnya sustainable competitive advantage. Ada inovasi nggak yang bisa dilakukan? Nah, contoh dari balance scorecard itu ini 4 aspek ini, kita lihat lagi sini. Jadi kalau ini dilihat nih, kesuksesan secara finansial tentu kaitannya dengan rasio-rasio keuangan. Biasanya yang paling mudah tercermin itu nanti dampaknya ke nilai saham biasanya. Kemudian ada juga tadi customer, tingkat kepuasan, kemudian internal business process, dan learning and growth. Tapi ingat, semuanya itu ada 4 hal yang harus diperhatikan. Pertama, ada objektifnya. Tujuannya apa? Dari sisi finansial, tujuan Anda apa? Tujuan perusahaan apa? Perusahaan ingin mencapai tujuan apa sih dari sisi aspek finansial? Contohnya gitu ya. Contohnya misalnya nilai saham dan yang lain-lain. Kemudian ukurannya apa? Targetnya apa? Inisiatifnya apa? Demikian juga customer nih. Misalkan customer tujuannya apa? Ingin menurunkan tingkat ketidakpuasan customer. Jadi kalau pernah ada data bahwa pada periode sebelumnya dari 100% produk itu ada 2% customer yang 100% produk yang terjual ya, itu 2%-nya customernya menyatakan tidak puas. Nah, contoh misalnya kita ingin menurunkan sampai 50%, berarti persentase, ukurannya persentase, targetnya turun 50%, jadi 1% ya. Kalau yang tahun lalu itu 2%, yang tidak puas tahun ini maksimal hanya ada 1% customer yang tidak puas dengan produk kita. Jadi inisiatifnya apa? Inisiatifnya memperbaiki quality control, kemudian dia memperpanjang periode garansi gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu itu masih ada layanan dari perusahaan kita, membuat customer itu merasa terjaga aman gitu ya. Otomatis dia semakin panjang garansinya, biasanya customer itu semakin mudah untuk mendapatkan rasa puas itu. Oke, dia dijamin kira-kira gitu. Nah, ini banyak hal. Inisiatifnya apa? Untuk mendukung pencapaian tujuan tadi. Di internal business process, misalkan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai itu apa? Tujuannya apa? Ukurannya apa? Targetnya apa? Inisiatifnya dia apa? Misalkan dia mencoba mengalihkan shifting ke CIM. Dia mencoba menggunakan jasa outsourcing karena lebih profesional ya daripada dengan membangun sendiri itu, kira-kira gitu. Nah, learning and growth ini terkait proses inovasi-inovasi yang dilakukan. Nah, kalau di perusahaan teknologi itu biasanya dari research and development yang mereka lakukan itu ada hasilnya banyak sekali. Inovasi-inovasi yang dicoba digulirkan itu ya. Jadi inisiatif mereka untuk mencapai tujuan-tujuan. Misalkan membuat desain produk yang lebih baik, membuat materialnya lebih kuat, desainnya lebih menarik, dan macam-macam. Itu kira-kira ya gambarannya bahwa ternyata untuk melihat sebuah perusahaan itu tidak cukup hanya dari aspek finansial saja, tapi juga harus memperhatikan aspek-aspek yang lain. Nah, menurut Kaplan & Norton, dia membuat kartu skor berimbang. Harapannya kita jangan hanya fokus di angka-angka keuangan saja, karena itu adalah angka-angka yang sudah pernah terjadi. Tapi kalau kita ingin sustain, kita melihat ke depan, kita juga harus melihat dari aspek yang lain, dari customer, dari proses yang kita jalani, dan kemudian dari inovasi-inovasi yang kita lakukan. Ada apa enggak itu? Kalau enggak ada, perlu kita pertanyakan nih, apa kita bisa sustain competitive advantage yang kita miliki, apakah bisa bertahan. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Itu adalah bagian akhir dari sistem informasi gitu ya, menyusun laporan yang akan digunakan oleh manajemen untuk mengambil keputusan bisnis. Kira-kira itu. Ini ada lagi tambahannya, untuk mengambil keputusan bisnis itu biasanya menggunakan data yang begitu banyak. Ada yang namanya data warehouse, yaitu gudang data. Isinya data saat ini maupun masa lalu, data historis itu ya, yang begitu banyak. Kalau di kita mungkin kenalnya big data itu ya. Semakin banyak itu datanya, semakin lengkap
mencakup banyak data-data customer, misalkan perilaku customer, keadaan perusahaan di masa lalu maupun masa kini gitu. Sehingga data-data itu kemudian bisa digunakan untuk pengambilan keputusan yang strategis. Keputusan strategis, kita udah bicara ya, bedanya strategis dengan operasional. Strategis itu cerita tentang jangka panjang. Nah, kita bisa menggunakan data-data itu untuk pengambilan keputusan strategis dengan cara melakukan business intelligence atau kecerdasan bisnis. Menggunakan data-data itu untuk melakukan analisis dan forecasting. Teknik utamanya bisa menggunakan online analytical processing atau menggunakan data mining. Data mining adalah penggalian data dengan tujuan untuk mencari hal-hal yang sebelumnya tidak bisa dilihat secara langsung dari data yang kita tampilkan kalau hanya satu seri data aja gitu. Jadi misalkan kalau kita punya data produk, dulu kita pernah membuat sekian banyak produk, kriteria produk yang kita buat tuh kita lihat kayak apa, kemudian ada produk A, B, C, D, kriterianya kita tentukan nih, misalkan segmen pasarnya, kemudian harganya, kemudian desainnya, kemudian marketnya kita gunakan promosinya seperti apa. Nah, kemudian kita lihat berhasil atau gagal. Jadi masing-masing produk yang pernah kita coba itu ada recordnya kan, ada catatannya. Catatan-catatan yang begitu banyak itu kita bisa lihat kalau kita mau punya produk baru, nanti kita lihat data itu akan digunakan untuk bikin analisis. Contoh, kita pakai contoh yang lain dulu ya. Kita pakai contoh yang lain. Kalau kita kan pemilu itu udah berjalan lama ya, pemilu ya. Tentu udah banyak caleg yang mencoba. Calon legislatif yang mencoba maju pemilu itu sudah banyak. Ada calon dari Partai Golkar, PDI, dan teman-temannya. Ada yang gendernya laki-laki, ada yang perempuan. Ada yang pendidikannya SD, SMP, SMA, bahkan sarjana S1, S2, S3. Kemudian ada yang dari daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua gitu. Kita ngelihat dari data-data yang begitu banyak itu, apakah mereka jadi atau tidak, itu kan datanya ada. Sehingga kalau sekarang ada caleg yang karakteristiknya misalkan dari Partai Golkar, perempuan, pendidikannya S2, dari daerah Jawa Barat, itu kira-kira dari data-data statistik yang ada, histori yang pernah ada, itu kira-kira bakal jadi atau enggak, itu mesin yang akan mencoba melihat hasilnya. Setelah statistik akan dilihat apakah dia cenderung berhasil atau tidak. Nah, ini sama sih sebetulnya, data mining itu kira-kira dari data yang begitu banyak, kita menetapkan kriterianya, kemudian kita mau lihat, oh kalau yang kayak gini tuh berhasil, kalau yang kayak gini gagal. Produk kita dulu karakteristiknya begini, berhasil gagal. Kita masukin semuanya, sehingga ketika ada karakteristik yang baru dari produk kita, ini ada produk baru nih, dia seperti ini. Kira-kira kalau kita pasarkan dengan keadaan seperti itu, dia cenderung gagal atau berhasil. Tapi itu hanya menggunakan statistik ya. Jadi mesin itu, sistem itu akan membaca secara statistik itu dulu seperti apa. Oh, kalau yang kayak gini dia kemungkinan akan berhasil. Nah, daripada itu pakai manusia, membaca data yang begitu banyak akan sulit, maka dia menggunakan data mining. Jadi ada beberapa cara. Salah satu aplikasi yang gratis yang bisa digunakan namanya Rapid Miner. Rapid Miner itu bisa dicoba gitu ya, untuk mengolah data-data yang banyak gitu, untuk melihat dari data-data itu kita mau analisis seperti apa. Nah, dia bisa mengolah datanya. Tapi kita harus menetapkan dulu modelnya dan kriterianya. Itu contoh aja ya, menggunakan data mining untuk mengambil keputusan bisnis. Jadi produk-produk tadi ini ada produk yang seperti ini. Kira-kira mau kita luncurkan kapan? Apakah awal tahun ataukah akhir tahun? Apakah di periode yang ekonominya sedang resesi, kira-kira bisa jalan atau enggak, misalkan gitu ya. Jadi itu bisa digunakan untuk mengambil keputusan strategis. Kenapa? Menggunakan data-data historis yang banyak, menggunakan big data tadi yang ada di data warehouse. Nah, satu lagi, jadi salah satu potensi yang bisa digunakan dari sisi teknologi adalah menggunakan XBRL atau Extensible Business Reporting Language. Jadi ini adalah bahasa pemrograman untuk mengkomunikasikan isi dari data-data keuangan. Nah, kadang-kadang kita menggunakan data-data yang bentuknya itu, formatnya itu berbeda-beda. Ada yang bentuknya teks, ada yang bentuknya PDF, ada yang bentuknya Excel, ada yang HTML.
gitu ya, dari web. Nah, kemudian ketika itu akan di-compare satu sama lain, akan dicoba dilihat, ada kesulitan. Kalau kita menggunakan sistem nggak bisa ngebaca. Ini yang teks maksudnya apa nih? Dia nggak bisa, bentuk filenya beda. Kita aja kalau PJJ kayak gini, ujian online, ada dimintanya PDF kan? Begitu Anda masukin filenya Microsoft Word, akan ditolak. Dia nggak bisa, filenya beda aja udah nggak bisa. Yang mungkin melakukan adalah orang. Orang ngebaca, ngebandingin bisa. Tapi kalau datanya banyak, nggak mungkin. Dia akan kehabisan kesulitan, waktunya memakan waktu yang sangat banyak. Nah, ini ada potensi menggunakan teknologi untuk mempermudah proses itu. Namanya XBRL, Extensible Business Reporting Language. Yaitu bahasa pemrograman untuk mengkomunikasikan isi dari data keuangan. Sehingga data-data yang tadinya dianalisis secara manual oleh manusia, oleh expertnya, pakarnya, hari ini dengan XBRL bisa dicoba diminta kepada sistem untuk membaca data-data itu tadi. Syaratnya tadi dengan membuat bahasanya terstruktur. Kita lihat ya XBRL. Jadi ini contoh aja. Kita lihat XBRL itu seperti apa. Sebentar. Saya mau share video aja biar lebih gampang. Ini adalah salah satu contoh penggunaan teknologi untuk menyusun laporan. Sebentar. Layarnya sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah. Kita nonton dulu sebentar ya. Kira-kira XBRL itu seperti apa? Nanti ada beberapa rangkaian. Alright, so you have to send out a lot of reports every year. Right now, you have to manually collect all the data, and if you want to analyze or compare the data, you have to read all those paper-based reports, which gives a high possibility for errors. So, digital reporting is used more and more, but everyone is using different software. This way, it's still difficult to compare those reports. That's why the global standard XBRL is going to be mandatory very soon, and everyone is going to have to use it. So, XBRL, what is it exactly? XBRL is a structured way of digital reporting. This is how it works. First, you have to tag data you want to report. The data is then automatically extracted from your own systems. All you have to do now is send it. And because everyone is using the same tags and format, it's easy to use and compare the data. To meet the mandatory deadlines, you have to implement XBRL now. So contact Deloitte, and we'll make the transition for you as smooth as possible. XBRL, you better be ready. Oke, ini tadi adalah video yang pertama ya. Jadi gambaran XBRL itu kayak gini. Kalau kita mau bikin report, sementara dokumen yang paper base-nya itu banyak, maka Anda akan kesulitan karena nggak bisa pakai sistem. Gitu ya. Sistem nggak bisa baca. Yang mungkin melakukan itu adalah expert, analis, orangnya. Tapi orangnya punya masalah. Kenapa? Karena dari sisi jumlah itu banyak. Dia harus baca dulu, bikin interpretasi. Makan waktu banyak, kemudian potensi kesalahan juga ada. Karena begitu banyak. Kita udah bicara ini ya, masalah keterbatasan dari human resource dibandingkan kalau kita menggunakan mesin, sistem, atau aplikasi. Nah, XBRL itu ingin membuat sistem bisa melakukan itu. Tidak lagi dilakukan oleh orangnya. Caranya membuat sistem bisa membaca. Nah, kalau tadi kan paper based tuh orangnya baca dulu, dia pahami, dia interpretasikan, baru dia bikin analisis dan laporannya. Oke, sekarang kita mau pakai XBRL biar nggak tergantung dengan orangnya, karena dia akan kesulitan kalau jumlahnya banyak dan waktunya lama. Ini adalah video yang kedua. Saya share lagi ya. What is XBRL? Most of us have heard about the term XBRL, but we don't understand what exactly it is. Ini speakernya dari India logatnya ya, jadi mungkin nggak terlalu familiar, tapi cukup clear. Nanti saya akan coba bantu. Understand the actual difference and the benefits of XBRL. Let us understand this visually. Components of XBRL. First is your financial statements. Then we need a standard naming platform.
and electronic format for these financials. The component which play major role is standard naming platform. We will discuss this in detail using various examples under both scenarios, that is before XBRL and after XBRL. Oke, jadi ini ada 3 komponen ya. XBRL punya 3 komponen. Yang pertama ada laporan keuangannya. Yang kedua ada standard naming platform. Yang ketiga ada form dalam bentuk elektroniknya. Ada form elektroniknya. Nah, dari 3 ini yang mungkin perlu kita lihat, kita saksikan di video ini adalah bagaimana menyusun standar naming platformnya. Laporan keuangannya udah ada nih. Kemudian electronic form ya dibuat dalam bentuk elektronik, dalam format elektronik, tidak paper based lagi karena sistem kan akan membacanya bukan yang paper based ya. Kemudian ada standard naming platform, penamaan yang terstandar. And then analyze these differences. Scenario before XBRL. Let us take an example of income tax refund. While preparing financials, Mr. A has named it as tax receivable, Mr. B as income tax refund, Mr. C as income tax receivable. You can see there is no consistency in the name given by these 3 professionals. Oke, so ini comparison contohnya, cannot be done. Untuk penamaan income tax refund contohnya itu satu orang menggunakan nama tax receivable. Orang kedua menggunakan income tax refund, orang ketiga memberikan nama income tax receivable. Padahal itu sebetulnya nama yang sama, barang yang sama, tapi namanya beda. Kalau orang yang membaca mungkin dia bisa menginterpretasikan bahwa ini sepertinya barang yang sama. Analisnya dia bisa subjektivitasnya dia bisa mengatakan bahwa ini sepertinya barang yang sama. Tetapi sistem dia nggak bisa baca itu. Ini kayaknya sama, nggak bisa. Dia akan melihat bahwa ini adalah barang yang berbeda. Padahal harusnya sama. Nah, karena beda maka nggak konsisten, maka sistem nggak bisa. Kalau kayak gini caranya, maka yang bisa baca hanya orang menggunakan subjektivitasnya dia dan interpretasinya dia. Kemudian caranya gimana? Caranya adalah menggunakan standard naming platform, merubah menjadi nama yang sama. Now we will change the scenario from before XBRL to after XBRL and keep the same example of income tax refund. Mr. A shall name it as income tax refund. Mr. B shall also name it as income tax refund. Mr. C also have to name it as income tax refund only. Since under XBRL all the professionals have used the same standard names, comparison is possible. We will take another example of accounts receivable. Scenario is before XBRL. Mr. A has named it as sundry debtors, Mr. B as accounts receivable, Mr. C as debtors. Again, there is no consistency in the name given by these 3 professionals, so comparison is again not possible. Ini lagi ya, untuk account receivable, piutang, ini yang A itu mengatakan namanya itu sundry debtor. Jadi ini orang India ya. Ada pengutang namanya sundry. Kemudian Mr. B ini mengatakan ini account receivable. Mr. C ini namanya debtors nih, pengutangnya. Kira-kira gitu. Tapi mereka menggunakan nama yang berbeda, padahal barangnya sama. Nah, jadi nggak konsisten lagi, sehingga nggak bisa dibandingkan. Sistem nggak akan bisa ngebaca itu, kecuali orang menggunakan subjektivitas mereka dan interpretasi mereka. Kalau kita mau menggunakan sistem, aplikasi, maka kita harus menggunakan nama yang terstandar. Comparison is again not possible. Again, we will change the scenario from before XBRL to after XBRL and keep the same example of accounts receivable. Mr. A shall name it as accounts receivable. Mr. B shall also name it as accounts receivable. Mr. C also have to name it as accounts receivable. Again, you can see under XBRL, all the professionals shall use the same standard names. Therefore, within the same industry or same geography, comparison can easily be done. Comparison summary of both the scenarios, that is before. Oke ya, tadi yang A itu menggunakan account receivable, B account receivable, C account receivable. Maka konsisten penggunaan namanya
Maaf, sepertinya saya keluar dari Zoom ya. Halo, terdengar nggak suara saya? Terdengar, Pak. Saya keluar ya barusan ya? Iya, Pak. Iya, Oke, Pak. maaf, ada sedikit gangguan. Jadi sebentar, saya coba. Kita ulang lagi ya. Nah, jadi tadi sudah ada penggunaan nama yang sama, standard naming platform untuk account receivable, jadi menggunakan nama yang sama sehingga bisa dibandingkan. Comparison summary of both the scenarios, that is before XBRL and after XBRL. Comparability, transparency, easy reporting, data analysis and decision making, time and cost saving, free of clerical errors, useful to regulators. Nah, ini adalah beberapa perbandingan keuntungan kalau kita menggunakan tadi XBRL. Bisa dibandingkan, bisa di-compare ya satu laporan dengan laporan lain, dari satu report ke report yang lain, analis satu ke analis yang lain, lebih transparan, isi reporting lebih mudah untuk menyusun dan baca laporannya, bisa juga lebih mudah untuk dianalisis dan dijadikan dasar pengambilan keputusan, lebih cepat dan lebih murah, bebas dari kesalahan, kemudian regulator bisa menggunakan itu untuk mengambil kebijakan dengan lebih komprehensif. Nah, kira-kira itu. Nah, tadi kita lihat ya, komponennya ada 3. Ada laporan keuangannya, ada standard naming platform, dan kemudian ada form dalam bentuk elektronik. Terus detailnya gimana, Pak? Tadi kan cuma mau laporan yang paper based dirubah ke laporan yang digital. Terus komponennya tadi ada 3 di video yang kedua ya. Laporan keuangan, standard naming platform, kemudian form elektronik. Aplikasinya seperti apa? Kita lihat di video yang ketiga. Sebentar, saya share video berikutnya. Sudah kelihatan layarnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, kita lihat dulu ya. How XBRL works. Tapi ini And agak pelan, saya cepetin. disclosure. Nah, oke, ini ada informasi yang dituangkan dalam bentuk teks yang belum terstruktur. Ingat tadi ya, tadi kita mau menggunakan data-data digital untuk menyusun laporan digital, sementara selama ini kebanyakan paper based, harus diolah oleh orang, analisisnya, interpretasinya hanya bisa oleh orang. Kemudian kita mau bikin digital. Kalau mau menggunakan XBRL, kita harus menyamakan standar naming platformnya, ada laporan keuangan, kemudian ada form elektroniknya, tetapi standar naming platformnya juga harus sama. Oke, udah kita pegang itu ya. Nah, sekarang caranya gimana? Kalau ada yang bentuknya seperti ini, kita mau laporan dalam bentuk teks seperti ini, kita mau membuat dia terstruktur menggunakan bahasa pemrograman sehingga bisa dibaca oleh sistem, oleh aplikasi. Kita akan lihat. Ini contohnya adalah laporan terkait inventory. Inventory-nya di sini Paragraph of text. cerita bahwa dia menggunakan metodenya FIFO. Kemudian pada akhir 31 Desember 2006 dan 2005, 31 Desember 2006 dan 2005 nilainya itu 45.000 dolar sekian dan 34.000 sekian US dollar itu ya. Nah, ini kita mungkin bisa ngebaca nih kalau orangnya nih, oke nih yang muncul 2006 dulu nih, padahal yang lebih kecil 2005 ya, tapi yang muncul 2006 dulu, mungkin yang 45.000 inilah yang angkanya 2006 dan yang 34.000 ini yang angkanya 2005. Tapi sistem nggak bisa ngebaca dengan cara seperti itu.
Maka kita harus merubah ini sehingga sistem bisa dibaca. Kalau kayak gini, maka tetap orang yang harus baca. Sistem nggak bisa baca. Kalau orang, dia bisa paham, oh ternyata 2005 dan 2006 inventorinya seperti ini keadaannya. Oke. Nah, kita akan coba rubah. And in that paragraph, Kita akan rubah, saya percepat aja. Caranya adalah dengan melakukan tagging. Dia dimasukkan ke dalam structure text, itu dimasukkan ke bahasa pemrograman pakai kurung buka, kurung tutup seperti ini. Itu kemudian kita melakukan tagging data. Tadi lihat ya, waktu di video yang pertama kita melakukan tagging data. Data-data mana saja yang penting untuk dibaca oleh sistem. Kita tag dulu. Ini loh datanya. Anda nggak usah ngeliat yang lain itu. Sistem, Anda nggak usah ngeliat yang lain. Anda lihat data-data yang saya tag aja, saya kasih tanda. Ini nih, lihat datanya kemudian di tag. Mana yang kemudian menjadi penting dicoba distrukturkan. Oke, ini terkait inventory, kemudian menggunakan metodenya FIFO dan yang lain-lain. Kemudian dia dirubah menjadi lebih padat lagi. Ini kalau kita hanya mencari makna laporannya, itu melepaskan dari kata-kata yang tidak diperlukan, sistem nggak usah baca itu. Kira-kira yang perlu tuh ini. Gitu. Consists of produce, purchase for resale and supplies, state at lower of cost or market, kemudian valuation methodenya FIFO, value 2006-nya itu 45.000, value 2005-nya 34.000. Nah, kira-kira ini ya, ini terkait inventory di atas buka tutup. Ini bahasa pemrograman bahasa C kalau nggak salah. Jadi ini adalah contoh nih, ini yang diperlukan sistem gue cuma ini aja sebetulnya. Kata-kata yang lain dia nggak terlalu perlu. Tetapi tetap bisa dibuat dalam bentuk paragraf seperti di bawahnya dengan mengembalikan dia ke bentuk asalnya, tetapi tadi menggunakan data-data yang sudah di-tagging dengan standar naming platform dan dirubah menjadi form elektronik. Ada form elektroniknya, ada field yang disediakan ini jadi kayak gini ya. Kalau dilihat di tampilan hasil akhirnya, dia akan jadi bentuknya seperti ini. Itu ya kira-kira ya. Jadi dokumen awalnya, data awalnya, teks awalnya itu seperti yang di atas, belum terstruktur, sistem nggak bisa ngebaca, tapi kemudian kalau kita menggunakan XBRL, kita rubah dulu, ada laporan keuangan yang kita buat standar ranking platformnya, kita tag dulu datanya ya, data-data apa saja yang mau diambil, diolah, kemudian kita samakan standar ranking platformnya, kita samakan, kemudian kita buat dalam form elektronik. Maka ada field-field yang kemudian ini loh yang dibaca sama sistem itu adalah yang ada di dalam field yang berwarna kuning ini. Jadi sistem akan melihat itu, yang lain dia nggak akan lihat. Dia udah dikasih tag, udah dikasih tanda di bahasa pemrograman, di bahasa C-nya tadi, udah dikasih lihat yang ini apa isinya, ini maksudnya ini. Maka nanti di laporan yang lain juga dia akan melihat angka-angka yang ada di dalam field warna kuning ini. Itu kemudian memungkinkan kita untuk membuat data-data itu menjadi comparable satu sama lain, bisa dibandingkan, karena sistem bisa membaca. Pada akhirnya sistem akan bisa membaca. Terlepas tulisan yang lain dia nggak mau tahu, dia nggak lihat, bodoh amat kata dia. Tapi yang Anda lihat yang ini, yang saya tag ini, dan sudah terstandar namanya apa saja, gitu. Kira-kira itu ya. Penamaannya sudah harus konsisten sehingga bisa dipahami oleh sistem. Itulah contoh dari pemanfaatan teknologi menggunakan XBRL untuk menyusun laporan sehingga menjadi lebih cepat. Tadi keuntungannya beberapa ya, sudah kita sajikan keuntungan XBRL, comparability-nya, kemudian time and cost saving, kemudian transparansinya, easy reporting, bisa untuk decision making-nya lebih mudah gitu ya. Kemudian dianalisis juga lebih mudah, dan beberapa keuntungan lainnya. Itu kira-kira. Jadi ada pemanfaatan yang mungkin diberikan kalau kita menggunakan teknologi pada aspek pelaporan. Di saya sudah masuk waktu asar. Kita break dulu. Nanti kita lanjutkan di materi sedikit, ada tambahan materi sedikit terkait akuntansi di keadaan yang akan datang. Kita break dulu ya. Baik, Bapak. Baik, kita break dulu. Terima kasih. Komputer dan proses otomasi, kemudian kita bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Tetapi kemudian pekerjaan-pekerjaan itu
banyak yang bisa dialihkan ke mesin, itu menjadi masalah. Dan ini ada artificial intelligence juga, tadi sudah kita bahas sedikit, kemampuan mesin untuk belajar dari data-data yang ada, yang ditanamkan, sehingga respon mereka itu kemudian bisa mendekati apa yang dilakukan oleh manusia, kira-kira gitu. Kemudian Internet of Things, penggunaan internet untuk menggabungkan semua device dan data yang kita miliki. Jadi hari ini kalau kita punya personal komputer, laptop gitu ya, kemudian kita punya smartphone, kita bisa integrasikan datanya semuanya. Jadi ada istilah ubiquitous gitu. Computers dengan internet itu bisa kita gunakan untuk anytime, anywhere. Kita bisa melakukan analisis data, menggunakan data, melakukan transaksi anytime, anywhere. Jadi itu ya, jadi Internet of Things itu membuat kita bisa menjadi lebih mudah meskipun mobile. Big data itu ada volumenya begitu besar, ada velocity-nya, variety of datanya, dan kita juga ingat bahwa data yang besar itu akan makan storage. Kita harus pandai-pandai melihat kebutuhan data kita, data seperti apa. Jangan setiap data itu kemudian kita anggap penting. Masih ingat nggak? Ketika kita ingin menetapkan data apa yang penting, maka di awal kita tetapkan output-nya. Informasi apa yang ingin dihasilkan, sehingga kita memerlukan data apa saja untuk diolah seperti apa. Gitu ya. Jadi data mana yang penting bagi kita? Data yang bisa menjadi informasi. Maka tetapkan dulu informasinya apa. Untuk menghasilkan informasi ini Anda butuh data apa. Kemudian abaikan data yang lain yang tidak diperlukan, yang tidak relevan, karena akan menjadi beban di storage kita. Larinya ke cost juga. Cost-nya juga akan semakin tinggi. Jadi ada istilah garbage in, garbage out. Kalau yang dalam masukan itu datanya data sampah yang nggak ada manfaatnya, maka keluar juga nggak ada manfaatnya. Outputnya juga nggak ada manfaatnya. Maka tetapkan dulu, desain dulu, outputnya mau seperti apa, lalu lihat input data yang relevan itu seperti apa, dan prosesnya diperlukan apa saja. Kira-kira itu. Kemudian ini ke depan gitu ya, dengan perkembangan teknologi dan dampaknya terhadap pekerjaan, terutama yang terkait dengan akuntansi, maka mungkin ada sedikit perubahan terkait lapangan pekerjaan, kebutuhan skill gitu ya. Kita lihat ini potensi di masa depan terkait accounting. Ada blockchain, ini summary saja ya. Summary saja potensial yang mungkin ditemukan di masa depan. Blockchain accountant, saya pernah singgung nggak ya dengan di kelas ini terkait blockchain. Potensi perkembangan blockchain ke depan ini rasanya bisa diperhitungkan gitu ya, karena sistem transaksi yang dilakukan itu cukup baik, kontrolnya, transparansinya gitu. Kemudian ini meskipun digunakan hari ini di cryptocurrency, Bitcoin gitu, tapi kita nggak melihat ke cryptocurrency-nya, kita melihat skema transaksi yang mereka lakukan, bagaimana pencatatannya, itu kayaknya punya potensi besar untuk digunakan di transaksi yang lain ya, yang selain dari cryptocurrency. Pakar dari analisis data, analis dari data historis, akuntansi, healthcare, cloud computing spesialis gitu ya, cloud accounting spesialis, jadi menggunakan cloud, fasilitas cloud, sistem integrator, mengintegrasikan sistem-sistem yang begitu banyak. Ingat waktu kita bahas SDLC ya, biar semuanya itu bisa saling, datanya itu saling terintegrasi. Cybercrime akuntan, terkait kejahatan dari sisi akuntansi tapi cybernya ya. Kemudian fintech city planner accountant, itu terkait fintech, strategic accountant analyst, fintech accountant, data security accountant. Ini kira-kira ya yang terkait akuntansi ke depan tuh berkembang ya, pekerjaannya bukan lagi untuk clerical pembukuan. Ini ada beberapa technical skill yang diperlukan, software, basic coding, analisis, fintech, data visualization gitu ya, bagaimana membuat data-data yang sifatnya angka dan begitu banyak itu menjadi lebih mudah untuk dipahami, digunakan sebagai decision making oleh manajer gitu. Data security and forensic tools gitu, keamanan data dan bagaimana membongkar di storage kita, melakukan forensik gitu ya, membedah
Data apa saja yang kemudian pernah keluar masuk ini terkait security juga sebetulnya untuk melihat. Biasanya digunakan untuk kalau ada cybercrime. Forensik itu biasanya digunakan ketika ada kejahatan yang perlu ditelusuri. Kemudian knowledge of international standard, ada XBRL tadi sudah kita sampaikan juga, dan beberapa standar yang lain, blockchain termasuk gitu ya, yang sekarang di dunia internasional mulai booming. Data warehouse management, pengolahan data, knowledge of industry specific regulation. Jadi kalau Anda mengetahui kebijakan dan peraturan terkait industri tertentu, gitu ya, ingat salah satu tujuan dari internal control adalah compliance. Nah, kalau Anda misalnya menguasai terkait fintech gitu ya, ini akan memudahkan Anda untuk bisa punya ruang yang banyak di lapangan pekerjaan tadi. Berikutnya ada ERP, Enterprise Resource Planning, terkait bagaimana membantu sebuah perusahaan untuk mengelola sumber dayanya. Kita sudah bahas ini ya, waktu kita bahas MRP, MRP2, dan ERP. Jadi integrated memang sudah akhirnya. Di siklus produksi kita bahas ini. Ada Materials Requirement Planning, ada Manufacturing Resource Planning, dan yang terakhir yang lebih besar lagi ruang lingkupnya adalah Enterprise Resource Planning. Ini ada social skill yang juga mungkin diperlukan, ada masalah komunikasi, emotional intelligence, leadership, sales, kemampuan untuk menawarkan produk gitu ya. Di siklus pendapatan kita tahu bagaimana kita perlu untuk punya target penjualan dan bagaimana menawarkan produk yang kita jual. Gitu. Risk management, inovatif, kreatif, strategic decision making, customer service orientation, mulai melihat ke arah customer, kira-kira pergeseran perkembangan selera customer itu seperti apa, mulai melihat ke sana, gitu ya, keinginan customer itu bagaimana, sehingga mereka bisa menjadi customer yang punya kepuasan terhadap produk kita dan pada akhirnya menjadi loyal customer untuk perusahaan kita, kira-kira itu harapannya. Nah, kira-kira itu saja materi kita di pertemuan terakhir ini. Perkembangan teknologi ya mungkin akan berpengaruh sekali di masa depan. Jadi akuntan bukan hanya orang yang melihat pencatatan dan pembukuan saja, tapi sudah mendekat kepada bagaimana membangun sistem, ikut membangun sistem, kemudian melihat bagaimana analisis transaksi itu bisa dilakukan, data-data historis itu bagaimana diolahnya, kemudian mulai mendekat ke bagaimana regulasi, aturan terkait sebuah industri gitu, bisnis. Nah ini banyak peluang. Kemudian kalau kita melihat hari ini ya pandemi gitu ya, ternyata industri healthcare, kesehatan itu berkembang pesat. Gitu. Sementara dari sisi perusahaan itu banyak yang menggunakan tadi mesin gitu, menggantikan SDM, tapi ternyata dari sisi healthcare itu berkembang pesat. Mungkin ada ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan di sana. Kira-kira itu. Baik, jadi ini adalah materi terakhir dari pertemuan kita, dan karena ini pekan terakhir ya, pekan depan sudah masuk ke minggu tenang gitu ya, tenang menjalani ujian. Saya ingin minta bantuan ke teman-teman semuanya. Jadi di chatroom itu ada link form. Saya cukup membuat orang lain merasa aman.